bagaimana dalam menjawab olok-olok orang atau omongan orang ketika kita pergi ke majelis taklim. Kalau kita aktif di majelis taklim lalu diolok-olok, dibully, dia saya tidak bayar, jawab saya. Atau kalau perlu ada saya, kalau tidak itu dewa itu siapa ada dolong-dolong itu apa itu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mendidik anak agar anak menjadi orang soleh? Pertama, orang tua itu harus menjadi teladan yang baik. Artinya, anak kita ini kan pasti dia didikkan menjadi orang yang istiqomah sholat di waktu. Maka kita sebagai orang tua harus menunjukkan kalau kita istiqomah sholat dan di awal waktu. Karena anak itu akan lebih mengikuti perilaku orang tua daripada yang disampaikan orang tua. Perilaku lebih diikuti oleh anak daripada perkataan. Artinya, kalau ada anak kita berjalan di hati, bernikah di hati, ada anak meladani kita. Itu yang pertama. Kedua, orang tua jangan pernah berhenti mendoakan anak, terutama pada masa sekarang. Mengapa doa orang tua itu sangat berharga? Salah satu yang saya ada pujian doa yang pasti dilakukan oleh Allah. Salah satunya doa wali dewani, doa orang tua bagi anaknya. Ini pasti dilakukan. Imam Ghazali ayatnya itu bukan ulama besar, tapi orang biasa. Cuma ayatnya ini aktif di majelis. Setiap ada ulama ceramah menyampaikan ilmu, ayatnya ini selalu berdoa dengan istighfar ya Allah, agar saya mudah-mudahan dari orang soleh kepada nanti seperti beliau. Selalu begitu. Ayatnya apa? Setelah ayatnya meninggal, anaknya dididik oleh ibunya, lalu menjadi ulama besar. Karena berkat doa ayatnya, dia terus mendoakan ayatnya. Karena kita ini selalu orang tua, jangan pernah berhenti berdoa ayatnya. Karena kita ini dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari fitnah-fitnah, fitnah pergaulan, fitnah narkoba, fitnah akhir zaman, fitnah apa yang lain-lain. Lalu didoakan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kiai yang kami muliakan dan seluruh anggota jamaah yang dirahmati Allah. Di sini saya mau bertanya berdasarkan dengan tema tadi pengukuhan, yaitu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekian banyak pertanyaan tadi kan tidak ada yang mengarah ke sana. Nah, jadi tadi saya di sini ingin menanyakan yang Pak Kiai tadi yang terakhir, yaitu bagaimana kita supaya kita ini bisa kuat dalam menghadapi gejolak daripada Wahabi. Nah, jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan mayoritas. Jadi di sini seolah-olah kita ini takut akan kehadiran mereka. Jadi supaya kita ini bisa menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, di sini mungkin
Jadi mungkin di sini saya ingin bertanya pada Pak Kiai, yang saya ketahui kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa kita ini merasa goyah? Jadi yang saya ketahui Pak Kiai ataupun bapak-bapak semuanya, karena kita di sini mayoritas tidak tahu dalil Pak Kiai. Jadi mereka itu dalam pengajiannya itu apa yang disampaikan berdasarkan dalil. Jadi dengan dalil itulah, dengan Al-Quran dan Sunnah, jadi mereka itu bisa menguatkan kita yang mendengarkan. Itu. Jadi mungkin hanya ini Pak Kiai sekilas, semoga ini dapat ditanggapi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang mengapa banyak orang-orang baru tertarik dengan haji? Karena mereka kalau menyampaikan sesuatu itu kelihatannya aneh. Mengapa mereka seakan-akan ada dalilnya? Padahal antara dalil dengan yang didalilkan itu tidak nyambung. Artinya ini juga menjadi masukan bagi para terkuliah yang punya majelis
مغفر